Bab 591-595. Ye Chong tampak sedikit bingung, dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut meraih kaki kecil Long Xiu. Tentakelnya hangat dan halus, dan kulitnya sehalus susu. Kemudian, Ye Chong perlahan meletakkan sepatu itu di kaki Long Xiu. Dia sudah memakai sepatunya, tapi dia belum melepaskannya. Dia dengan lembut membelai punggung kaki Long Xiu dengan tangannya, dan rasanya sehalus sutra Telford. Kulit di punggung kaki berwarna putih dan transparan, dan pembuluh darah di dalamnya terlihat jelas. Ye Chong terus menonton dengan obsesif. Long Xiu tersipu, lalu menarik kakinya ke belakang. "Kakak Ye Chong, kamu benar-benar hooligan." Meskipun dia berkata demikian, Long Xiu masih diam-diam bahagia. Dia sudah lama memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Ye Chong. Ye Chong memandangnya seperti ini, tapi Long Xiu sangat senang. Ye Chong tersenyum kecut, dan hendak menjelaskan ketika Long Mingcheng berjalan dari samping. "Hei, kalian berdua bermain, kalian bersenang-senang." Hahaha, pria tua itu tampak tidak jujur. Wajah Long Xiu menjadi semakin merah, Ye Chong juga memiliki senyum masam di wajahnya, dan berkata dalam hatinya, "Mengapa Long Mingcheng kembali pada saat kritis ini? Sudah lama sekali di Luzhu, sudah berapa kali kamu bertemu, kita harus lebih sering bertemu di masa depan. Kalau tidak Tuan Ye akan direnggut oleh gadis-gadis asing." "Oh, kakek, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini?" Long Xiu dia menginjak kakinya dengan malu-malu. Melihat kata-kata Long Mingcheng menjadi semakin keterlaluan, Ye Chong dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Long, Anda meminta saya untuk datang. Bukankah maksud Anda ada seorang teman yang perlu saya temui?" Long Mingcheng mengangguk dan berkata, "Ya, itu adalah putranya dari seorang teman lama saya. Dia sekarang adalah anak dari seorang teman lama saya, di sanatorium Longshan di Luzhu. Kita akan pergi ke sana sebentar lagi." Ye Chong mengangguk. Di utara Luzhu, ada tempat dengan lingkungan yang sangat indah, udara yang menyenangkan, dan tempat yang cocok untuk hidup bernama Longshan. Di Longshan, ada sanatorium, yang konon merupakan tempat di mana banyak orang kelas atas dapat memulihkan diri di sini. Butuh sekitar 1 jam untuk berkendara sepanjang jalan gunung sebelum tiba di halaman depan panti jompo. Melihat sekeliling, sanatorium dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan lingkungan yang asri. Begitu Ye Chong keluar dari mobil, dia bisa merasakan aura di sini sangat melimpah, dan memang sangat cocok untuk penyembuhan. Long Mingcheng masuk bersama Ye Chong dan Long Xiu. Awalnya hanya ada Ye Chong dan Long Mingcheng, tapi Long Xiu bersikeras untuk mengikuti. Mereka bertiga berjalan ke halaman dengan satu pintu. "Old Long, kamu di sini." Di pintu gerbang halaman, berdiri seorang penjaga berseragam. Ketika Ye Chong melihat orang ini, dia tahu bahwa orang yang tinggal di sini bukanlah orang biasa. Long Mingcheng mengangguk dan berkata, "Apakah Tuan Lu ada?" "Ya, Tuan Long, silakan masuk." Penjaga itu berkata, dan mengundang Long Mingcheng dan yang lainnya masuk. Di halaman belakang, sekelompok orang mengelilingi seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu duduk di kursi roda, dia tampak bermata cerah dan bersemangat, tetapi dia tampak cacat. Seorang dokter berusia 60-an sedang berjongkok di sana, memeriksa kaki pria paruh baya itu. Ketika semua orang melihat Long Mingcheng masuk, seorang lelaki tua yang seumuran dengan Long datang. "Mingcheng, kamu di sini." "Ah, kakak Lu, apakah kamu sedang melakukan pemeriksaan?" tanya Long Mingcheng. Pria tua bernama Lu Ge itu mengangguk. Pada saat ini, Long Xiu berlari. "Lama tidak bertemu. Kakek Lu, kamu semakin muda dan muda. Hampir lebih muda dari kakekku." Nama keluarga. Lu tertawa dan berkata, "Oh, mulut kecil Xiu sangat manis. Sekarang, apakah kamu punya pasangan? Jika tidak, izinkan saya memperkenalkan satu. Ada banyak pemuda lajang di zona perang kita." Long Xiu tersipu, dan diam-diam menatap Ye Chong. Baru pada saat itulah Ye Chong tahu bahwa Lu Lao ini tampaknya memiliki latar belakang di zona perang. "Ngomong-ngomong," kata Long Mingcheng, "Lu tua, ini dokter jenius yang kubawa." Long Mingcheng menarik Ye Chong. "Namanya Ye Chong. Ye Chong, ini Lu Lao, Lu Yinxian." Lu Yinxian melihat ketika Ye Chong ada di sana, dia sedikit terkejut. Sebelumnya, Long Mingcheng memberitahunya bahwa dia akan membawa seorang dokter jenius. Dalam benak Lu Yinxian, karena dia adalah seorang dokter jenius, dia pasti seorang sarjana yang sangat tua dan bertele-tele.
Tapi dia tidak menyangka ternyata itu adalah pemuda yang lebih muda dari putranya. Bisakah ini juga menjadi dokter ajaib? Namun, Lu Yinxian ini adalah karakter. Dia telah mengalami banyak hal, dan dia tahu bahwa ada banyak jenis bakat di Tiongkok. Jadi dia hanya sedikit terkejut, dan tidak terlalu menunjukkan rasa jijik. Lu Yinxian tersenyum dan berkata, "Apakah Ye Chong dokter jenius Ye? Baiklah, mari kita datang dan melihat kondisi putraku dulu." Meskipun Lu Yinxian mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bahwa dia tidak membenci Ye Chong, tetapi ketika dia mengatakan kata-kata ini, sebenarnya, dia sudah tidak memiliki harapan untuk Ye Chong. Setelah itu, beberapa orang berjalan ke pria parubaya di kursi roda. Lu Yinxian berkata, "Ini putraku Lu Tianping. Kakinya terluka dalam perang. Tetapi tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Tetapi semakin parah dalam 2 tahun terakhir. Sampai sekarang, kakinya benar-benar utuh. Kehilangan kesadaran. Bukankah ini menjadi kelumpuhan? Saya juga mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada solusi yang baik." Lu Tianping memandang Long Lao dan yang lainnya, dan sedikit mengangguk. Ye Chong melirik Lu Tianping ini, dia menemukan bahwa Lu Tianping ini juga pria yang tangguh. Jika dia tidak salah menebak, orang ini pasti seorang prajurit. Selain itu, kultivasi Lu Tianping tidak rendah, dan dia akan segera dapat mengolah energi sejati. Sungguh tidak mudah bagi orang biasa untuk mengolah energi sejati di usia yang begitu muda. Jika dia lumpuh sekarang memang sayang sekali. Dokter tua yang membungkuk untuk menunjukkan kaki Lu Tianping tidak melihat ke arah Ye Chong, dan terus memukul kaki Lu Tianping dengan palu kecil. "Apakah kamu sadar?" Lu Tianping menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan di sini?" Lu Tianping menggelengkan kepalanya lagi. Lalu dokter tua itu berdiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, sepertinya tidak ada obatnya." Ketika Lu Tianping mendengar dokter tua itu berkata bahwa tidak ada obatnya, hatinya tenggelam, dan dia berkata, "Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Jika saya terus lumpuh seperti ini, saya mungkin juga mati." Lu Yinxian mendengus, menamparkan kepala Lu Tianping, dan berkata, "Kamu bajingan? Apa yang kamu bicarakan?" Saat ini, Ye Chong berkata, "Aku bisa menyembuhkan kakimu dan mengembalikanmu menjadi normal." Ye Chong hanya melihat dengan mata Dewa Naga, dan dia tahu bahwa saraf kaki Lu Tianping telah nekrotik. Jika normal, memang tidak ada obatnya, tapi Ye Chong bukan orang biasa, dia tentu saja punya caranya. Semua orang terkejut, terutama dokter tua itu. "Apa, bisakah kamu menyembuhkannya?" Orang tua itu berkata, "Tidak mungkin menyembuhkan, kamu bilang kamu bisa menyembuhkan." Orang tua ini mengikuti keluarga Lu dan datang dari Yucheng untuk menemani dokter, namanya Ding Chunqiu. Ding Chunqiu sudah sangat tua, dengan mata tebal, janggut putih dan rambut, dia terlihat sangat berpengalaman. Semakin tua sarjana dan dokternya, semakin marah dia, dan sulit baginya untuk menerima keraguan dari orang lain. Oleh karena itu, ketika Ye Chong berkata bahwa dia dapat menyembuhkannya, Ding Chunqiu sangat kecewa. Ding Chunqiu juga salah satu dokter terkenal pertama dan kedua di Yucheng, dan bahkan seorang dokter terkenal di zona perang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menanyainya? Ye Chong mengangguk acuh tak acuh, dan berkata, "Kamu mengatakan itu tidak dapat disembuhkan karena kemampuanmu tidak cukup. Aku mengatakan itu dapat disembuhkan, dan aku secara alami memiliki cara untuk menyembuhkannya." Ding Chunqiu ini menjadi semakin marah. "Apa, Lizzie sangat merajalela, orang tua telah berlatih kedokteran selama lebih dari 30 tahun. Bukankah sebaik bayi kecil sepertimu, hari ini kamu berani berbicara omong kosong di sini, karena kamu tidak mengambil orang tua ini serius? Apakah kamu tahu siapa lelaki tua ini?" Melihat ekspresi marah Ding Chunqiu, Lu Yinxian di sebelahnya buru-buru berkata, "Teman kecil, ini adalah dokter terkenal kita di Yucheng, Ding Chunqiu. Ding tua ada di sini untuk merawat Tianping. Dari mana asalmu, anak-anak? Kamu berbicara omong kosong di sini, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan kamu tidak tahu seberapa besar atau kecil kamu adalah," kata seorang wanita tua di samping Lu Tianping. Wanita parubaya ini adalah istri Lu Yinxian, juga ibu Lu Tianping, Wang Fang. Pada saat ini, Long Mingcheng berbicara untuk Ye Chong, "Kakak ipar, ini adalah dokter jenius kami di Luzhu, mengapa Anda tidak membiarkannya mencoba? Mungkin dia benar-benar dapat menyembuhkan Tianping." Wang Fang mendengus dan berkata, "Tianping keluarga kami sudah sangat serius. Jika Tuan Ding tidak bertindak tepat waktu, kehidupan Tianping keluarga kami akan dalam bahaya. Jika kami membiarkan orang lain memperlakukan dengan sembarangan sekarang,
Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Dapatkah Anda mengambil tanggung jawab ini? Kata-kata Wang Fang menjadi semakin tidak sopan, dan Long Mingcheng tampak sedikit malu. Lu Yingxian buru-buru keluar untuk memuluskan semuanya. Fang Xi, kenapa kamu berbicara seperti itu? Kakak Long juga melakukannya demi kedamaian keluarga kita. Wang Fang tersipu, melengkungkan bibirnya dan berkata, pokoknya, kita tidak bisa membiarkan anak ini memperlakukan Tianping dengan sembarangan. Lihatlah usianya, penyakit apa yang bisa disembuhkan? Ding Chunqiu menggelengkan kepalanya, menatap Ye Chong dan berkata, anak muda, mungkin Anda tahu beberapa keterampilan medis, dan saya tidak tahu bagaimana kamu terkenal di Luzhu, tetapi anak muda, jangan terburu nafsu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengerti segalanya jika kamu mengerti sesuatu? Dunia ini sangat besar, ada orang di luar dunia manusia, dan ada surga di luar langit, dan ada banyak hal yang tidak kamu mengerti, jadi jangan bicara omong kosong. Ding Chunqiu ini juga terlihat seperti guru yang baik. Ye Chong tersenyum, baiklah, cara dokter tidak pernah didasarkan pada senioritas. Mungkin kamu masih tidak mengerti banyak ketika kamu sudah tua. Ada orang di luar yang lain, dan ada langit di luar langit. Ini memang benar. Ding Chunqiu tersipu marah. Ye Chong melanjutkan, aku akan mengatakannya lagi. Aku bisa menyembuhkan kedua kaki ini. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Ye Chong tampak acuh tak acuh. Long Mingcheng berbisik kepada Lu Yingxian, kakak Lu, aku percaya pada Ye Chong. Dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya, jadi dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Sekarang kita telah mencapai situasi ini. Biarkan Ye Chong mencobanya, hendak mengangguk. Wang Fang kemudian dia berkata, tapi, dia masih muda, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Jika terjadi sesuatu, lebih baik biarkan, kata Lu Yingxian. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Fang memutar matanya. Wang Fang berkata dengan ekspresi tergila-gila, nama keluarga saya adalah Lu. Saya akan menyetujui semuanya, hanya masalah ini, saya sama sekali tidak akan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan putra kami. Meskipun, Lu Yingxian ini biasanya terlihat sangat berwibawa dan berkata apa yang dia katakan. Tetapi tinggal di rumah juga seorang tuan yang takut pada istrinya. Sekarang Wang Fang sangat marah, dia juga sedikit tidak berdaya. Untuk sementara, suasana di halaman agak canggung. Lu Tianping tiba-tiba berkata, aku ingin mencoba. Tianping, kamu, Wang Fang tidak setuju. Jika kaki ini benar-benar tidak berguna, aku lebih baik mati daripada hidup. Karena adik laki-laki itu mengatakan ada cara, maka aku ingin mencoba. Sikap Lu Tianping sangat keras. Ketika Wang Fang ingin mengatakan sesuatu, Lu Tianping menghentikan Wang Fang berbicara. Karena aku sudah seperti ini, Bu, biarkan aku mencoba, kalau tidak aku tidak akan pernah menyerah. Wang Fang tersipu dan menghela nafas, lagi pula dia tidak bisa bertahan dari Lu Tianping, jadi dia hanya bisa menyetujui. Ding Chunqiu mendengus dingin di samping, Tianping, kamu meminta masalah untuk dirimu sendiri. Lu Tianping berkata, Paman Ding, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku ingin mencobanya kapanpun ada secercah harapan. Chong Dao mengagumi semangat Lu Tianping yang berani mengambil risiko. Dia berkata, jangan khawatir, kamu akan berterima kasih atas pilihanmu. Wang Fang memandang Ye Chong dengan mata putih. Nak, jika sesuatu terjadi, aku akan bertarung denganmu. Ye Chong tersenyum sedikit, mengabaikan Wang Fang, dan berjalan pergi, tiba di sebelah Lu Tianping. Adik laki-laki, jangan khawatir tentang itu. Aku tidak menyalahkanmu jika terjadi kesalahan. Jangan khawatir tentang ibuku, dia hanya memiliki mulut yang bagus, kata Lu Tianping kepada Ye Chong. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak berbicara. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya ke arah Ding Chunqiu, pinjamkan aku jarum perak. Apa, kamu juga tahu akupuntur di usia muda? Apakah kamu mengerti akupuntur? Akupuntur bukanlah penusukan titik akupuntur sembarangan. Akupuntur adalah tentang teknik dan ada juga kerjasama dalam semua aspek lingkungan. Ding Chunqiu ini menangkap kesempatan itu dan ingin mendidiknya. Ye Chong tertawa dalam hati. Ding Chunqiu ini memang guru yang baik. Dia tidak peduli dengan omong kosong Ding Chunqiu, dan berkata sambil tersenyum. Jika Anda tidak salah, Anda telah memberikan banyak perawatan akupuntur kepada saudara Lu, bukan, tetapi efeknya tampaknya tidak signifikan. Ding Chunqiu mendengus untuk mengungkapkan persetujuannya. Hal semacam ini siapapun bisa menebak. Hanya ada beberapa metode pengobatan, tentu ada akupuntur dan moksibusi.
Ye Chong melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa itu tidak berguna? Kamu tahu, Ding Chunqiu sama sekali tidak percaya, dan mengangkat alisnya untuk melihat ke arah Ye Chong. Karena metode yang Anda gunakan adalah akupuntur untuk mengaktifkan kolateral dan sirkulasi darah, Anda ingin mengaktifkan kembali kaki pasien dengan mengaktifkan kolateral dan pengerukan darah, bukan? Tanya Ye Chong. Begitu kata-kata ini keluar, mata Ding Chunqiu menjadi lurus. Kamu, bagaimana kamu tahu? Ini memang metode penyembuhannya. Nyatanya, dari penampilan kaki Lu Tianping, Ye Chong bisa mengetahui apa yang dia alami secara sekilas. Sayang sekali injeksi Sanxing Tong Sui Anda tampaknya tidak sempurna, belum dewasa, dan tidak cukup berpengalaman. Jika tidak, kakinya masih akan membaik. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa?" Wajah Ding Chunqiu menjadi semakin merah, sampai mencapai pangkal lehernya. "Kamu mengatakan bahwa jarum Sanxing Tong Sui saya tidak mahir, sungguh tidak masuk akal. Tunggu, bagaimana kamu tahu bahwa saya menggunakan jarum Sanxing Tong Sui? Siapa kamu?" Ding Chunqiu akhirnya sadar, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa Ye Chong benar-benar menyebutkan metode akupunturnya. Jika dia bisa menebak akupuntur dan benar, tetapi dia langsung mengatakan teknik yang dia gunakan untuk akupuntur, itu tidak bisa dipercaya. Selain itu, jarum Sanxing Tong Sui ini adalah metode akupuntur yang diturunkan oleh keluarga Ding mereka, dan merupakan salinan yang terisolasi. Selama perang, kakek Ding Chunqiu menggunakan metode akupuntur ini untuk menyelamatkan komandan zona perang. Itu bukan kehormatan biasa, oleh karena itu, metode akupuntur ini merupakan modal yang dibanggakan oleh keluarga Ding. Tapi sekarang, Ye Chong melihatnya di tempat. Ye Chong bahkan mengatakan bahwa teknik akupunturnya tidak cukup terampil. Anda tahu, dia adalah satu-satunya pewaris injeksi Sanxing Tong Sui keluarga Ding. Namun, selain kemarahan Ding Chunqiu, dia lebih terkejut. Ye Chong tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan tidak melanjutkan menjawab. Setelah itu, dia mengambil kotak jarum perak dari tangan Ding Chunqiu. Ding Chunqiu tidak menolak. Sekarang dia semakin merasa bahwa Ye Chong tidak sesederhana itu. Dia juga ingin melihat siapa Ye Chong. Ye Chong mengambil jarum perak, lalu meminta seseorang untuk membawa bangku, dan meluruskan kaki Lu Tianping. Setelah itu, dia memutar beberapa jarum perak dan menusuk kaki Lu Tianping. Teknik mengambil dan memasukkan jarum sangat cepat dan halus, dan orang luar tampaknya tidak berbeda dengan penusukan acak, yang sangat menyilaukan. Dalam 5 menit, kaki Lu Tianping semuanya ditusuk dengan jarum perak. Semakin banyak Ding Chunqiu melihatnya, semakin dia terkejut, karena yang digunakan Ye Chong adalah jarum Sanxing Tong Sui yang dibanggakan oleh keluarga Ding. Anda harus tahu bahwa jarum Sanxing Tong Sui selalu menjadi salinan tunggal dari keluarga Ding. Bagaimana Ye Chong mempelajarinya? Ini terlalu mengejutkan, apalagi Ding Chunqiu juga harus mengakui bahwa teknik Ye Chong memang jauh lebih ahli darinya. Dia hanya melihat teknik halus dan mengalir seperti ini di tubuh kakeknya. Namun, kakeknya hanya mencapai level itu dengan akumulasi pengalaman 7 atau 80 tahun. Dan Ye Chong ini sepertinya baru berusia 20-an, bagaimana dia bisa memiliki pencapaian seperti itu? Sungguh mengejutkan, Nima ini bukan lagi yang disebut jenius, ini hanyalah monster. Ding Chunqiu menghela nafas dalam hatinya. Setelah Ye Chong memasukkan 1 set jarum, dia melihat kaki Lu Tianping merah dan bengkak. Apa yang terjadi di sini? Wang Fang bertanya di sebelahnya. Apakah terjadi sesuatu? Wang Fang tampak sedikit gugup. Ding Chunqiu membantu menjawab. Jangan khawatir, ini adalah fenomena normal. Ini adalah efek terbaik dari jarum Sanxing Hook Sui, karena mengaktifkan pembuluh darah di kedua kaki agar mengalir dengan cepat, sehingga permukaan kulit terlihat merah, bengkak. Sambil berbicara, dia merasa malu. Karena niat awal Ding Chunqiu menggunakan jarum Sanxing Hook Sui adalah untuk mengaktifkan pembuluh darah, dan keadaan terbaik untuk mengaktifkan pembuluh darah adalah keadaan Lu Tianping yang merah dan bengkak kaki. Hanya saja skill Ding Chunqiu kurang kuat, dia sudah melakukan akupuntur berkali-kali, tapi dia tidak pernah mencapai efek ini. Oleh karena itu, dia sangat malu dan tersipu saat ini. Ini berlangsung selama sekitar 5 menit, tanpa sadar, keringat muncul di dahi Lu Tianping. Kemudian, Ye Chong mengambil palu kecil dari tangan Ding Chunqiu, dan dengan ringan menepuk lutut Lu Tianping. Apakah kamu sadar? Lu Tianping menggelengkan kepalanya seperti biasa. Lalu segera melebarkan matanya, dia berkata, tunggu aku, sepertinya aku sedikit sadar. Benarkah?
Lu Yingxian dan Wang Fang bertanya serempak. Ye Chong tidak menganggapnya serius. Dia sudah mengambil keputusan, mengangguk dan berkata, itu benar. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan lusinan jarum perak di kedua kakinya. Cara mencabut jarum ini membuat Ding Chunqiu semakin terkejut. Ini terlalu menggelikan, hatinya bisa digambarkan seperti kuda yang berlari kencang. Bahkan kakeknya tidak bisa mencabut jarumnya dengan cepat, dan setelah jarum dicabut, tidak ada kerusakan sama sekali. Nyatanya, kejatuhan Ye Chong tidak langsung, itu hanya tindakan bawah sadar. Apa yang menurutnya normal, dalam pandangan Ding Chunqiu, itu seperti dewa. Setelah itu, Ye Chong memutar jarum perak lagi dan menusukkannya ke kaki Lu Tianping lagi. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan Sanxing Hook Sui Needle, tetapi metode akupuntur lainnya, Great Sunset Flame Needle. Metode akupuntur ini dikelompokkan menjadi 3 dan 3, dengan 3 jarum untuk setiap bagian. Ye Chong pertama kali menusuk 3 jarum di paha Lu Tianping, membentuk segitiga. Lalu 3 jahitan lagi di lutut, lalu 3 lagi di pergelangan kaki. 9 jarum perak di satu kaki dan 18 jarum perak di kedua kaki dengan cepat menembus kaki Lu Tianping. Pada saat ini, mata Lu Tianping melebar, tidak peduli dengan keringat di dahinya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Wah, kakiku menjadi panas, aku bisa merasakannya dengan jelas." Benarkah? Lu Yingxian sangat gembira, dan Wang Fang juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Dan Ding Chunqiu sudah tercengang. Apakah ini, Great Sunset Flame Needle? Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu cukup berpengetahuan, ini adalah dokter Cina tua dari tim. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, Great Sunset Flame Needle dikatakan sebagai metode akupuntur yang diciptakan oleh pendiri Sekte Loyan. Metode akupuntur ini merupakan kumpulan metode akupuntur dari yang paling kaku hingga yang paling yang telah hilang 100 tahun yang lalu. Sebenarnya alasan mengapa metode akupuntur ini hilang adalah karena orang awam tidak dapat mempelajarinya, dan alasan mengapa tidak dapat dipelajari adalah karena metode akupuntur ini perlu didorong oleh energi sejati. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak mungkin. Ding Chunqiu merasa kapasitas otaknya tidak cukup. Ye Chong tersenyum. Aku sudah lama mengatakan bahwa bahkan di usiamu, kamu masih tidak mengerti banyak. Ye Chong mengirim kata-kata ini ke Ding Chunqiu secara utuh. Setelah Ding Chunqiu mendengar ini, wajah lamanya memerah karena malu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan manusia dewa seperti itu hari ini. Jadi dia tidak berani berbicara lagi, dan menonton dengan tenang dari samping. Dan Great Sunset Flame Needle milik Zigang Ziang disisipkan di belakang kaki Lu Tianping. Lu Tianping merasa darahnya terbakar. Setelah itu, Ye Chong diam-diam menanamkan jejak roh Phoenix. Energi Phoenix di tubuhnya awalnya milik api. Jika digabungkan dengan jarum api matahari terbenam yang besar, itu akan saling melengkapi dengan sempurna dan meningkatkan kekuatan akupuntur. Setelah memasukkan energi sejati, Lu Tianping bahkan lebih terkejut. Dia segera merasa kakinya lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah apinya menyala lagi. Jarum api matahari terbenam besar dengan cepat membakar darah di kaki Lu Tianping, dan keringat mengalir dari dahinya. Tapi dia semakin bersemangat, karena kakinya semakin kuat dan kuat. Hidup, sadar, serunya penuh semangat, seperti anak kecil. Lu Yingxian dan Wang Fang memandang Lu Tianping dengan penuh semangat dan gugup. Tapi Long Mingcheng tampak percaya diri, berdiri di sana dengan tangan di belakang, dan sedikit mengangguk. Dia berkata pada dirinya sendiri, Tuan Ye masih Tuan Ye. Kemudian, sekitar 10 menit berlalu, Ye Chong berkata, hampir sampai. Dengan lambaian tangannya, dia menarik keluar semua jarum perak di kaki Lu Tianping lagi. Oke, kamu bisa mencoba berjalan di sekitar tanah, kata Ye Chong. Apa turun ke tanah untuk jalan-jalan, benar atau tidak? Semua orang terkejut. Setelah hanya satu perawatan, Lu Tianping bisa turun ke tanah dan berjalan. Tahukah Anda, dia telah lumpuh selama beberapa tahun, apakah dia benar-benar ajaib? Sekarang Lu Tianping sangat mempercayai Ye Chong, karena kakinya sendiri, dia tahu seperti apa keadaannya sekarang. Dia mengangguk, meletakkan kakinya di tanah, dan kemudian menopang sandaran tangan kursi roda dengan tangannya, berusaha berdiri dengan susah payah. Wang Fang segera naik dan mendukung Lu Tianping. Lu Tianping berdiri, Bu, lepaskan, kurasa aku bisa melakukannya. Wang Fang memandang Lu Tianping, benarkah? Lu Tianping mengangguk.
Wang Fang dengan hati-hati melepaskan Lu Tianping. Yang sangat menggembirakan mereka, Lu Tianping tidak jatuh. Meski sedikit bengkok, tapi tetap berdiri di sana. Ini menunjukkan bahwa itu benar-benar berfungsi. Mata Lu Tianping penuh kegembiraan. Lalu, dia menggertakkan giginya, menggerakkan kakinya perlahan, dan melangkah maju. Seperti anak balita yang belajar berjalan, langkah itu nyaris membuatnya jatuh lagi. Wang Fang segera melangkah maju, mencoba mendukungnya. Lu Tianping melambaikan tangannya, dia membungkuk, menjaga keseimbangan tubuhnya, dan pada akhirnya tidak jatuh. Setelah itu, Lu Tianping mengambil langkah maju yang sulit, yang jauh lebih baik. Luar biasa, sungguh luar biasa, semua orang yang hadir terkejut. Lu Yingxian semakin bersemangat. Dokter ajaib, benar-benar dokter ajaib Tuan Ye. Terima kasih banyak, Anda telah menyembuhkan kaki anak saya. Anda adalah dermawan keluarga saya yang hebat. Lu Tianping maju beberapa langkah, Wang Fang. Melihat bahwa dia akan mati, kepalanya dipenuhi keringat, dan dia telah mencapai batasnya, jadi dia dibantu kembali ke kursi roda. Kamu baru saja menjawab, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Bagaimanapun, kakimu sudah bisa berjalan, ayo luangkan waktumu. Lu Tianping mengangguk. Setelah itu, dia dengan bersemangat memegang tangan Ye Chong dan berkata, adik laki-laki, tidak, Dokter Ye, kamu menyembuhkan kakiku, yang menyelamatkan hidupku. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kamu sekarang berjalan masih sedikit canggung. Karena kamu telah lumpuh terlalu lama, dan kamu masih belum terbiasa, kembalilah dan pulihkan. Dan ketika kakimu menjadi lebih kuat, kamu perlahan akan kembali normal. Lu Tianping mengangguk dengan penuh semangat, Tuan Ye, terima kasih. Banyak-banyak Kakak Long, kamu benar-benar banyak membantu kami kali ini. Aku, Lu Yingxian, akan selalu mengingat kebaikan ini. Lu Yingxian berkata sambil menjabat tangan Long Mingcheng. Long Mingcheng tersenyum dan berkata, Kakak Lu, saya tidak melakukan banyak hal, tetapi saya baru saja membawa Tuan Ye ke sini. Nyatanya, semua pujian adalah milik Tuan Ye. Saya tidak punya pujian untuk itu, terima kasih kalian berdua, kata Wang Fang, melihat putranya baik-baik saja. Wang Fang tiba-tiba menjadi orang yang bijaksana. Lu Yingxian berkata dengan penuh semangat, kali ini saya datang ke Longsan Sanatorium di Luzhu, sepertinya saya benar-benar tidak datang dengan sia-sia. Semua orang tertawa, semua orang melupakan Ding Chunqiu di sebelahnya. Pada saat ini, Ding Chunqiu merasa malu dengan wajahnya yang tua, menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, sepertinya saya sudah sangat tua, ada bakat dari generasi ke generasi, masing-masing memimpin selama ratusan tahun, saya tidak melakukannya, jangan berharap pemuda ini memiliki kultivasi yang tak tertandingi, saya benar-benar tua, hei. Dia menoleh dan hendak pergi setelah mengatakan itu. Lu Yingxian berkata, Ding tua, apa yang kamu lakukan? Ding Chunqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pergi. Lu Yingxian secara alami tahu apa yang dipikirkan Ding Chunqiu. Dia menghiburnya, Tuan Ding, Anda tidak perlu bersedih. Jika bukan karena Anda, keseimbangan keluarga kami sudah lama gagal. Bahkan, keseimbangan keluarga kami juga berkat perhatian Anda selama ini. Kali ini, dan kamu juga sangat diperlukan. Ding Chunqiu tahu bahwa Lu Yingxian sedang menghibur dirinya sendiri, tersenyum kecut, dan berkata, oh, orang tuaku benar-benar tidak tahu apa-apa. Boneka, dengan sedikit keterampilan medisku, kurasa lebih baik tidak malu di sini, izinkan aku dulu selamat tinggal. Dengan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah itu, Long Mingcheng berkata, kalau begitu kita juga akan pergi. Lu Yingxian mengangguk dan berkata, keseimbangan baru saja pulih, dan kita harus bergegas kembali ke Yucheng untuk menangani beberapa hal. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan berterima kasih kepada dokter ajaib Ye. Dia harus datang pada waktunya datang. Semuanya sepele, saya akan memberi Anda resep nanti. Ikuti resep ini, Anda bisa sembuh lebih cepat. Tuan Ye, sekali lagi terima kasih banyak, kata Lu Tianping. Setelah itu, Long Mingcheng dan Ye Chong meninggalkan sanatorium Longsan dan kembali ke rumah Long. Dalam perjalanan pulang, Ye Chong bertanya pada Long Mingcheng siapa Lu Yingxian. Long Mingcheng berkata, keluarga Lu Yingxian Lu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yucheng. Dengan status terkemuka, keluarga Lu memiliki latar belakang di zona perang, jadi status mereka di Yucheng sangat tinggi. Pengaruhnya masih ada, dan dia bisa dianggap sebagai penguasa di Yucheng.
Dan putranya Lu Tianping adalah raja tentara di teater timur pada usia muda. Saat menjalankan misi, dia terluka parah, dan kakinya menjadi cacat. Cacat ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Untungnya, Tuan Ye meremajakan hari ini dan menyembuhkannya. Ye Chong mengangguk. Sepertinya keluarga Lu benar-benar tidak baik. Sederhana, sebelum sampai di rumah, mereka menerima telepon dari Long Xiu. Long Xiu segera memberitahu berita bahwa Qin Meier telah kembali. Apa? Long Mingcheng kagum. Bahkan Ye Chong terkejut, hampir menabrak mobil di depan. Wanita ini berani kembali. Qin Meier awalnya adalah istri Long Xixian dan saudara perempuan Qin Yulong. Dia dan Qin Yulong bekerja sama untuk membunuh Long Xixian, dan juga menyalahkan Ye Chong. Awalnya, dia ingin membunuh Ye Chong bersama, tetapi Qin Yulong dibunuh oleh Ye Chong. Setelah itu, Qin Meier menghilang. Pada awalnya, keluarga panjang pernah mengaitkan kematian Long Xixian dengan Ye Chong, tetapi Qin Meier adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Long Ying karena masalah ini dia membenci Ye Chong, dan pada akhirnya dia meminta Master Zhu Shenmen untuk menangani Ye Chong. Sehingga sederet hal terjadi kemudian, pada saat itu, Ye Chong berpikir jika dia punya waktu, dia akan membawa Qin Meier kembali ke keluarga panjang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi sudah sibuk tidak ada waktu. Tanpa diduga, Qin Meier kembali sendiri. Long Mingcheng mendengus dingin, beraninya jalang sialan ini kembali, di mana dia sekarang? Tangkap dia segera. Long Xiu berkata, jangan tangkap dia ada di keluarga panjang kita sekarang. Apa? Long Mingcheng heran. Apakah Qin Meier benar-benar memakan isi perut beruang? Beraninya kamu kembali ke rumah Long dengan terang-terangan. Qin Meier tidak kembali sendirian, dia membawa seorang pria bersamanya, kata Long Xiu. Mendengar ini, Long Mingcheng menjadi semakin marah. Long Xiu ingin mengatakan sesuatu, berpikir lama, dan kemudian berkata dengan aduh, kakak Ye Chong, aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Kalian segera kembali, meletakkan telepon. Ye Chong menginjak pedal gas, mempercepat kecepatan kembali ke rumah Long. Setengah jam kemudian, Long Mingcheng dan Ye Chong kembali ke rumah Long. Begitu memasuki taman pribadi Long Jia, Anda bisa melihat Bugatti Veyron edisi terbatas terbaru terparkir di tengah jalan. Mobil semacam ini adalah model yang bahkan orang kaya pun tidak bisa membelinya. Hanya mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan yang bisa membelinya. Ye Chong tahu bahwa mobil ini bukan milik keluarga panjang, karena bahkan di tingkat keluarga panjang, mereka tidak memenuhi syarat untuk membeli mobil seperti itu. Lagi pula, penjualan mobil ini terlalu sedikit di dunia. Long Mingcheng mendengus dingin, tampaknya Qin Meier telah jatuh cinta dengan orang luar biasa lainnya. Ye Chong hanya tersenyum sedikit, orang luar biasa apa? Berani lancang di depannya, paling buruk menamparnya sampai mati. Setelah itu, keduanya memasuki villa keluarga panjang. Di ruang tamu, aku melihat Long Jie dan Long Xiu duduk di sofa. Di seberang mereka, duduk Qin Meier dengan wajah menawan. Wajah Qin Meier ini ditutupi dengan riasan tebal, tetapi lebih tepat dan bermanfaat untuk membuat seluruh orang terlihat penuh pesona. Terlebih lagi, sosoknya tampak lebih berisi, dan seluruh tubuhnya penuh dengan hal yang mematikan bagi pria. Wanita ini sangat pandai menunjukkan sisi menawannya. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak melihat lagi. Melihat penampilan Ye Chong, Long Xiu mendengus dan memutar matanya ke arah Ye Chong. Qin Meier duduk di sofa dengan paha seputih salju terangkat, dengan senyum menawan di wajahnya. Sepertinya dia hanya mengunjungi keluarga biasa. Mampu memiliki aura semacam ini menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Memikirkan hal ini, Ye Chong menatap pria di sebelah Qin Meier. Duduk di sebelah Qin Meier adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Duduk sangat tegak, dia mengenakan jas, kepala pesawat yang terawat rapi, dan sepasang kacamata berbingkai emas, tetapi kacamata itu tidak bisa menahan ekspresi memberontak di wajahnya. Sebelum Long Mingcheng dan Ye Chong kembali, pria ini telah menatap Long Xiu, seolah mengagumi Long Xiu. Ketika Ye Chong dan yang lainnya muncul, dia segera menoleh dan tersenyum pada Long Mingcheng. Mungkin lelaki tua ini adalah Tuan Long dari keluarga panjang. Long Mingcheng memberi dan kemudian bertanya dengan hati-hati, siapa kamu? Pria itu tersenyum dan berkata, aku hanya orang yang tidak dikenal, tidak lebih dari orang kecil. Kali ini saya di sini untuk menemani Meier, untuk berbicara dengan jelas dengan keluarga panjang Anda. Bicaralah dengan jelas, Long Mingcheng mencibir, apa yang kamu katakan?
Kemudian dia menoleh ke Qin Meier dan bertanya, "Qin Meier, izinkan saya bertanya, bagaimana Long Xixian mati?" Long Xiu mendengus, dan berkata, "Kamu wanita, jika kamu berani berbohong, aku tidak bisa membiarkanmu." Qin Meier tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong, Long Xixian. Bukankah hanya karena aku itu adik laki-laki Qin Yulong membunuhnya? Untuk alasannya, kemampuan Long Xixian tidak cukup baik, dia bukan laki-laki, saya tidak ingin mengikutinya, sesederhana itu." Di wilayah keluarga Panjang Dewa, mengatakan hal seperti itu secara terang-terangan. Nima yang asli sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa berhenti berbicara. "Oke, akui saja." Long Mingcheng mendengus dingin, dia menoleh dan berkata kepada Long Jie, "Katakan pada bajingan Long Ying apa yang dia katakan nanti, dan beritahu dia bahwa dia harus menyalahkan dirinya sendiri sekarang, setelah ditangkap oleh Gao Jianyun." Karena Long Ying melakukan tabu besar dalam keluarga, Long Mingcheng mematahkan kakinya dan dipenjarakan di gubuk desa pegunungan di keluarga Long selama sisa hidupnya. Ini juga merupakan aturan keluarga tertinggi dari keluarga Panjang. Lagi pula, Long Ying bekerja sama dengan keluarga Wu dan secara tidak langsung membunuh banyak orang. Jika dia tidak mengambil nyawanya, Gao Jianyun lah yang memberikan wajah Long Ming. Ye Chong awalnya berpikir bahwa dia harus bekerja keras, bahkan menggunakan mata dewa naganya, untuk memaksa Qin Meier mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Qin Meier ini tampaknya tidak keberatan, mengatakan yang sebenarnya tentang segalanya. Jika dia tidak tahu, dia akan mengira Qin Meier berpartisipasi dalam program pengungkapan kebenaran. Long Xiu mengatupkan mulutnya dan berkata, "Aku tahu kamu bajingan yang membunuh Long Xixian, dan kamu menyalahkan Ye Chong untuk semua ini. Kamu benar-benar kejam." HMPH, Qin Meier sedikit tersenyum, "Jadi apa?" Long Mingcheng berkata, "Selain saudara laki-lakimu Qin Yulong yang sudah meninggal, kamu juga bertanggung jawab atas masalah ini. Karena kamu berani mengakuinya, maka jangan salahkan keluarga Panjang kita karena bersikap kasar." Qin Meier tersenyum menawan lagi dan berkata, "Karena aku berani mengatakannya hari ini, aku tidak takut dengan keluarga Panjangmu." Long Xiu memutar matanya, "Kamu jalang, aku sudah lama kesal denganmu, dan kamu berani datang ke rumahku hari ini menjadi lancang. Mari pilih jika Anda memiliki kemampuan, siapa? Dan Anda gadis gila yang memilihnya." Qin Meier mencibir. Pada saat ini, pria berkacamata emas yang duduk di sebelah Qin Meier berkata, "Hehe, aku tidak menyangka bahwa keramahan keluarga Panjang seperti ini. Apakah kamu dianggap sebagai tamu?" Long Xiu memeluk bahunya, "Qin Meier, dia adalah musuh keluarga Panjang kita." Pria itu melanjutkan, "Saya membawa Qin Meier ke sini hari ini, hanya untuk menjelaskan kepada keluarga Panjang Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Qin Meier adalah wanita saya, dan saya akan bersama keluarga Panjang lagi. Tidak masalah sama sekali." Mendengar ini, Qin Meier tersenyum menawan pada pria itu, dan merangkul lengan pria itu. "Kakak ketiga, kamu lebih baik untukku." Pria itu memanggil saudara ketiga menyentuh lengan pria itu tangan kecil Qin Meier. Keduanya tampak mesra, yang membuat Long Xiu mual. "Siapa kamu?" Long Mingcheng bertanya. Dia tahu bahwa pria ini tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan berani datang ke rumah Long untuk menjadi lancang. Pria berkacamata emas tidak menjawab, tetapi berdiri, merangkul Qin Meier, dan berkata, "Sekarang setelah kita selesai berbicara, ayo pergi." Long Jie mendengus, "Berhenti, tidak mudah untuk pergi." "Oh, benarkah?" Pria berkacamata emas itu tersenyum tipis. "Aku bisa pergi hari ini secepat yang aku mau. Bisakah kamu menghentikanku?" Rasa percaya diri seperti itu tidak palsu. Berani datang ke rumah Long jadi lancang, dan ada kesombongan seperti itu, kepercayaan diri yang sombong. Ini menunjukkan bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Long Mingcheng diam-diam menatap Long Jie, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Pria berkacamata emas itu tertawa, dan berkata, "Lao Long tahu ide umumnya." Dia berjalan keluar dengan tangan di bahu Qin Meier saat dia berbicara. Sebelum pergi, dia melihat Long Xiu dan berkata, "Adik perempuan, kami akan menghubungimu nanti. Jika kamu mau, kamu juga bisa menjadi wanitaku. Aku, Tuan Kong San, terkenal penyayang dan simpatik." Meskipun kata-kata ini diucapkan di depan Qin Meier tidak marah atau tidak berani marah, dan hanya bisa terus menunjukkan senyumnya yang menawan dengan kemampuan terbaiknya. Dan ketika dia mendengar kata-kata Kong San Gongsi, wajah lama Long Mingcheng menjadi pucat. "Yu Cheng,
keluarga Kong, Ye Chong berdiri di samping sepanjang waktu, tanpa bicara. Saat melewati Ye Chong, Kong San berhenti dan melihat Ye Chong dari atas ke bawah. Ini Ye Chong, Qin Meier mengingatkan dari samping. Tuan muda Kong San tersenyum dan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah selesai berbicara, keduanya terus berjalan menuju pintu. Ketika putra ketiga Kong dan Qin Meier berjalan ke pintu, dia menoleh dan berkata kepada Long Mingcheng, "Oh, omong-omong, ayahku mengirimimu halo, kamu tidak akan melupakan ayah dan kakekku, kan, Long?" Mingcheng hanya saja wajah tua itu pucat, dan dia menggertakkan giginya, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Long Mingcheng seperti ini, tuan ketiga Kong tertawa terbahak-bahak, lalu pergi sambil memeluk Qin Meier. Ketika dia pergi, Long Mingcheng duduk merosot di sofa dan diam-diam menggelengkan kepalanya. "Oh, saya tidak menyangka leluhur generasi kedua ini datang ke Luzhu. Sepertinya Luzhu akan mengalami pertumpahan darah lagi." Long Xiyu adalah terkejut. Dia bertanya, "Siapa putra ketiga Kong? Apakah dia sangat kuat?" Yu Cheng, keluarga Kong, bisa dikatakan sebagai raksasa di ibu kota provinsi. Generasi muda dari keluarga Kong semuanya berbakat, putra pertama, putra kedua, dan putra ketiga. Ketiga bersaudara ini semuanya luar biasa dan termasuk yang terbaik di lingkaran tuan muda di Yu Cheng. Di antara mereka, Kong Sengqi, putra ketiga Konfusius, adalah yang paling sombong dan mendominasi, kejam dan tanpa ampun. Long Jie berkata pada Long Xiyu. Long Mingcheng menghela nafas dan berkata, "Itu benar, dan keluarga Kong mengirimnya ke Luzhu untuk suatu tujuan, mungkinkah itu menargetkan keluarga panjang kita?" Long Jie bertanya dengan cemas, bersambung.